Israel kemudian merespon dengan menyerang fasilitas nuklir Arak pada 19 Juni 2025 menggunakan sekitar 40 pesawat tempur dan 100 amunisi. Sasaran termasuk komponen reaktor air berat yang bisa menghasilkan plutonium. Iran membalas secara langsung meluncurkan rudal balistik dan drone yang menembus Iron Dome dan menghantam gedung bursa saham serta rumah sakit di Beersheba dan Tel Aviv. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אליי. Sejumlah pasien dan staf medis terluka, begitu pula puluhan warga. Otoritas Israel menutup akses informasi melalui sensor ketat setelah insiden. Sementara Iran menegaskan rumah sakit itu hanya mengalami kerusakan kecil. Dampak konflik ini semakin sokal. Human rights activists melaporkan sedikitnya 639 tewas di Iran dan 1.329 luka-luka. Sementara laporan resmi Iran menyebut 224 korban tewas dan 1.277 luka. Dan Israel mencatat 24 tewas serta sekitar 200 luka. Ketegangan meningkat tajam menyertai eskalasi militer yang kini memasuki babak kritis. Sementara itu situasi semakin rumit di level internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan langsung dalam konflik, meski belum mengambil keputusan tegas. Namun langkah ini langsung mendapat peringatan keras dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan bahwa intervensi militer Amerika Serikat akan menjadi langkah sangat berbahaya dan menimbulkan konsekuensi serius yang tak terduga. Presiden Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping juga mengecam keras serangan Israel dan menyerukan penghentian segera permusuhan. Keduanya menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara diplomatik. Xi menyebut gencatan senjata sebagai prioritas utama, sementara Putin sempat menawarkan diri sebagai mediator, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Trump dan pemimpin barat lainnya. Ketegangan pun terus meningkat. Iran mengancam akan melanjutkan serangan, sementara Israel memperketat sensor dan meningkatkan siaga pertahanan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah hujan rudal ini? Apa dampaknya terhadap sistem pertahanan Israel yang selama ini dipuja-puja? Di video ini, kita akan mengurai kondisi Israel setelah dibombardir Iran. Dari kehancuran yang tak disiarkan media besar hingga manuver politik yang mulai retak di dalam. Sebagai catatan, serangan ini bukan cuma soal bangunan runtuh, tapi juga soal pesan tersembunyi yang menyasar pusat-pusat rahasia yang selama ini tak pernah disentuh rudal. Serangan dimulai pada malam 13 Juni. Malam itu, Israel mengira sistem pertahanannya bisa menutup celah. Tapi satu rudal berhasil menembus. Sasarannya kompleks Kiryat, jantung dari seluruh operasi militer Israel. Sebuah kawasan strategis yang jadi pusat kendali IDF, Kementerian Pertahanan, hingga markas intelijen. Dikelilingi oleh sistem pertahanan canggih, Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3. Tapi tetap saja, satu rudal berhasil sampai. Meski tak ada korban jiwa, sebagaimana yang diumumkan pemerintah, tapi kejadian ini mengguncang psikologis nasional. Jika Kiryat bisa ditembus, lalu apa yang tidak? Apakah ini celah dalam sistem pertahanan mereka? Atau pesan Iran bahwa tak ada sudut yang benar-benar aman? Inilah momen di mana mitos keunggulan mutlak Israel mulai retak. Dan ini baru awalnya. Karena setelah Kiryat, ancaman meluas ke wilayah lain. Dan kita akan masuk ke sana satu persatu. Target berikutnya lebih sunyi tapi jauh lebih strategis. Institut Weizmann, sebuah pusat riset elit di Rehovot, tempat lahirnya proyek nuklir Israel dan teknologi militer rahasia. Pada malam kedua, rudal Iran menghantam kompleks ini langsung. Tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ledakan mengguncang kampus. Beberapa gedung riset rusak parah, termasuk salah satu laboratorium utama. Asap hitam membumbung dari kawasan yang selama ini tak tersentuh. Serangan ini bukan cuma fisik, tapi simbolik. Iran sedang mengirim pesan, bahkan otak dari mesin perang Israel pun tak lagi aman. Dari semua kota yang diserang, Bat Yamlah yang paling parah. Di wilayah inilah, roket yang paling viral menghantam gedung dengan sangat cepat. Tak ada sirene yang cukup cepat. Tak ada kubah besi yang mampu menyelamatkan mereka malam itu. Iron Dome gagal di Bat Yam.
Ledakan menghantam gedung apartemen, menghancurkan beberapa bangunan rumah, dan puing-puing berserakan. 9 orang tewas, termasuk 3 anak-anak. Dan lebih dari itu, kepercayaan pada sistem pertahanan juga ikut runtuh dari bawah. Tak jauh dari Batiam dan seolah ditutupi pada awal serangan, kota Rishon Lezion ikut jadi sasaran.